Maha Penyayang. Berarti Allah itu nama. Ini menurut kitab suci saya, ya. Oke. Nah, timbul lagi pertanyaan, bagaimanakah rupa Allah itu? Ternyata dijelaskan dalam Quran Asy-Syura ayat 11, dia tidak serupa dengan makhluk. Ini melalui kitab suci saya. Nah, begitu kita timbul pertanyaan, bagaimana bisa dia tidak serupa dengan makhluk, Loding? Dijelaskan juga dalam Al-Quran, Al-Ikhlas ayat 4, Quran yang ke-112. Tidak ada yang tidak ada sesuatu pun yang setara. Berarti tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Makanya dia tidak serupa dengan makhluk. Maka timbul lagi pertanyaan, teman-teman. Kalau begitu, bolehkah saya melihat dia? Kan kebanyakan kawan-kawan kita ini, Tuhan itu harus terlihat, Tuhan itu harus terlihat. Nah, Islam ketika bertanya, bolehkah kita melihat Tuhan Islam? Dijelaskan dalam Al-Quran, kitab suci yang kita imani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Aduh, jangan bicara sama itu. Kenapa dia? Karena saya juga pendeta. Terima kasih ya Allah ya Rabbi, hidayah ya Allah. Kita doakan ya teman-temannya. Kita doakan agar minimal mereka itu kembali kepada pengajaran Yesus. Karena Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad itu sama saja. Jikalau mereka sudah tidak percaya lagi penyaliban, jikalau mereka sudah tidak percaya lagi Yesus itu akan Tuhan, maka dengan mudah mereka akan menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran-ajaran mengesahkan satu Tuhan itu adalah ajaran-ajaran estafet daripada utusan-utusan Tuhan. Yohanes 3:3-4 mengatakan, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apakah di Al-Quran ada? Ada juga. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengatakan, makasih Bang Yus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di Islam ada? Ada. Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Baqarah dikatakan, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jika kami ragu dengan Al-Quran, tunjukkan kepada hamba kami Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buatlah satu surat semisal mungkin dan ajaklah penolong-penolongmu untuk membantumu.
sampai sekarang tidak ada yang bisa mengklaim Al-Quran. Allahu Akbar. Gitu teman-temannya. Jadi sama. Tapi di dalam Bibel ada dua Yesus. Yesus anak Maria yang diselamatkan dan Yesus yang terkutuk di kayu salib, Yesus yang diserupakan. Makanya di dalam Islam itu Al-Quran itu tidak menolak penyaliban. Al-Quran mengiyakan penyaliban, tetapi oknum yang disalib itu bukanlah Isa atau bukanlah Yesus putra Maria. Penyaliban ada penyaliban. Begitu. Ada penyaliban itu. Tetapi oknum yang disalib bukanlah itu. Makanya orang-orang Kristen bahwa yang disalib itu adalah Yesus anak Maria. Datanglah Al-Quran mengatakan wama qataluhu wama solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan itu? Mari kita kaji di dalam Bible. Karena di dalam Ulangan mengatakan orang yang menerima suap itu harus dikutuk dan seluruh bangsa mengatakan amin. Tanya sama orang Kristen, di antara 12 murid Yesus, siapa yang menerima suap untuk menjual orang yang tidak bersalah? Siapa yang menerima Yesus? Siapa yang berkhianat kepada Yesus? Tanya kepada mereka. Bahkan di Amsal mengatakan, orang jujur penebus orang yang salah. Ya kan? Ya kan? Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang kirim-kirim gift ya. Insyaallah kita pakai dakwah di online maupun offline. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian di dunia maupun di akhirat. Ya, silakan pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ke-7. Oh iya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Loading. Bentar, saya pakai headset dulu bentar ya. Ya. Saya pakai headset. On cam ya. Saya nanti on cam, tapi kita diskusi ganti-gantian ya. Bisa ya, pakai Boleh, data. ya. Kita diskusi biasa itu, pakai data. Iya, nanti saya on cam. Bentar, saya pasang headset dulu ya. Cek. Oke, loading sudah siap. Oke. Bentar, saya on cam. Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Bagi Kristen shalom. Ya. Jadi kita diskusi tentang apa ini, Mr. Loading? Mau tanggapi tema atau tentang ketuhanan atau tentang keselamatan? Oke, baik. Tapi boleh kasih waktu ya, ganti-gantian. Jadi kalau kita diskusi itu kita perlihatkan dulu namanya adab. Bisa? Oke, baik. Bisa saya. Oke, mantap. Anda. Jikalau Anda sopan, saya akan tunjuk bahwa saya lebih sopan daripada Anda. Pegang kata-katanya ya, guys. Teman-teman di bawah, pegang kata-katanya host. Kalau saya sopan, dia sopan juga. Kita lihat nanti ya. Oke, judulnya tentang Tuhan. Boleh? Kalau judul ini Oten ajaran baru. Ini katanya tadi judulnya apa aja? Kalau kita Bisa. mau angkat tema Tuhan boleh. Silakan. Oke, mantap. Oke, Tuhan yang benar. Mantap. Ingat ya, jangan tantrum. Kita diskusi. Oke. Jadi kita mau memperkenalkan Tuhan yang ada. Saya narasi dulu. Saya kasih waktu 3 menit ya. Oke, 3 menit. Oke, baik. Terima kasih, bro. Terima kasih. Nah, ini enak ini, bro. Kalau kita diskusi, ada waktunya enak. Ada bernarasi. Karena host sudah memberikan saya waktu 3 menit. Saya ingin bernarasi dulu, baru lanjut. Jadi, saudara-saudara,
kenapa saya sebagai pengikut Yesua, saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Tuhan yang berkuasa baik di bumi dan di sorga, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 ya. Dia itu otoritas berkuasanya di dunia dan di sorga. Dan Tuhan kita ini adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang bisa memperlihatkan dirinya kepada umatnya atau ciptaannya, ya. Contoh, di dalam perjanjian lama, kitab Taurat, Tuhan yang menciptakan manusia, Dia bisa datang kepada ciptaannya, dan manusia ngobrol dengan Tuhan. Itu menciptakan Adan dan Hawa. Di saat Adan dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang untuk lihat bagaimana ciptaannya ini sudah melanggar aturan yang sudah Dia berikan. Itu kitab Kejadian. Orang-orang Kristen pasti tahu. Dan yang kedua, Tuhan itu Dia datang kepada dan juga di Kejadian 10 ayat sampailah kita ke Injil, yang bagaimana yang kita percaya Yesua HaMasyiach adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan mujizat-mujizat dan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan Dia memperlihatkan dirinya kepada ciptaannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan yang dikatakan ya, jadi Tuhan ada ini, Dia harus memperlihatkan dirinya kepada ciptaannya sehingga dikatakan ada. Bagaimana kita mengatakan Tuhan itu ada, tapi tidak ada saksi mata satupun melihat Tuhannya? Kalau di dalam kekristenan, saudara, murid-murid Yesua bersama-sama dengan Dia, ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia, dan menuliskan tentang Dia adalah Tuhan yang ada dan yang nampak. Saudara, saya kasih analogi. Saya bilang, Superman itu ada, tapi saya tidak pernah bertemu langsung dengan Superman. Superman itu bisa membangkitkan orang mati, umpama. Saya bisa bilang begitu aja. Tapi saya belum pernah ketemu dengan Superman itu, dan belum ada manusia yang pernah menuliskan tentang Superman itu membangkitkan orang mati dan Superman itu ada. Nah, jadi kita harus pahami dulu ya, yang ada saksinya melihat, dan saksi yang melihat Tuhan itu ada menuliskan tentang Dia. Ya, silakan loading, memperkenalkan Tuhannya yang katanya ada. Oke, baik. Ya. Oke, teman-teman ya, terima kasih, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mengizinkan kita untuk berdiskusi dengan ya salah satu orang yang mungkin bagi saya luar biasa ya. Oke. Nah, jadi begini teman-teman, kita beragama ini kan kita punya kitab suci. Apa gunanya kitab suci itu? Kitab suci itu gunanya agar kita mengetahui Tuhan kita dan kita mengetahui aturan-aturan Tuhan kita yang diajarkan, yang diberitahukan oleh para utusan Tuhan. Jadi bagaimana kalau loading sebagai Islam mengenal Tuhannya loading melalui kitab suci Al-Quran. Nah, coba kita buka. Di dalam Quran surat Toha ayat 14, Quran surat yang ke-20 dikatakan, sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah solat untuk mengingat aku. Ya. Nah, itu. Nah, di sini timbul pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala itu nama apa gelar? Ternyata dijawab oleh kitab suci kita, karena ketika kita berbicara agama harus berlandaskan dengan data, dan data itu dari Al-Quran, kitab suci ya. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan dalam Al-Fatihah ayat 1 surat yang ke-1 mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti Allah itu nama. Ini menurut kitab suci saya ya. Oke. Nah,
timbul lagi pertanyaan, bagaimanakah rupa Allah itu? Ternyata dijelaskan dalam Quran Asy-Syura ayat 11, dia tidak serupa dengan makhluk. Ini melalui kitab suci saya. Nah, begitu kita timbul pertanyaan, bagaimana bisa dia tidak serupa dengan makhluk, loh ding? Dijelaskan juga dalam Al-Quran, Al-Ikhlas ayat 4, Quran yang ke-112. Tidak ada yang tidak ada sesuatu pun yang setara. Berarti tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Makanya dia tidak serupa dengan makhluk. Maka timbul lagi pertanyaan, teman-teman, kalau begitu, bolehkah saya melihat dia? Kan kebanyakan kawan-kawan kita ini, Tuhan itu harus terlihat, Tuhan itu harus terlihat. Nah, Islam ketika bertanya, bolehkah kita melihat Tuhan Islam? Dijelaskan dalam Al-Quran, kitab suci yang kita imani. Iman itu adalah percaya sesuatu hal yang kita tidak lihat. Apa yang dikatakan dalam kitab suci kita? Ya, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 103, surat yang ke-6, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah yang maha tinggi dan maha meneliti. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, teman-teman. Terus bagaimanakah membuktikan kalau dia itu ada namun tidak terlihat? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Quran surat Fusilat ayat 53, surat yang ke-41. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, ini timbul pertanyaan terakhir, teman-teman. Apakah ada bukti kekuasaan Allah? Apakah ada bukti kemahakuasaan Allah yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia? Bukalah Quran surat Luqman ayat 10. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang, dan itu saya yakin tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia. Nah, oke. Sekarang buat Anda tadi Anda memaparkan tadi, ya, saya belum minta data ya, tetapi tadi Anda memaparkan tadi, saya pengen bertanya sama Anda ini sebagai perwakilan dari kekristenan. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu dikatakan seperti ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Tuhan. Inilah sosok Elohim. Inilah sosok Bapa itu. Pertanyaannya yang timbul buat Anda ya, tolong pakai data. Bagaimana cara murid-murid Yesus itu mengenal Allah Bapa itu? Bagaimana cara murid-murid Yesus mengenal Allah Bapa itu? Apakah Allah Bapa itu datang sendiri ke dunia menghampiri murid-murid Yesus, atau dia mengutus utusannya untuk datang ke dunia memperkenalkan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat? Silakan. Oke, baik. Jadi tadi Mr. Loading sudah memperkenalkan Tuhannya, bahwa yang dikatakan ada, Tuhannya kan dia bilang Tuhannya ada, ya tetap kita hargai yang katanya ada. Tetapi menurut kami kalau orang Kristen itu, Tuhan yang ada itu dia nampak dan dia sanggup datang kepada manusia ciptaannya. Dan saksinya begitu banyak sudah melihat Tuhan itu ada. Dan manusia atau saksi yang melihat Tuhan itu ada sudah menuliskan tentang dia di dalam Bible kami, di dalam Bible, di dalam Alkitab, ya. Dalam Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes, dalam kitab Musa. Itu menuliskan tentang yang Tuhan yang ada itu. Makanya saya bilang, saudara, saya tadi kasih analogi, kalau yang dikatakan ada tapi tidak ada saksinya, apakah itu bisa dikatakan ada? Dikatakan ada, makanya saya bilang Superman itu ada, saya bilang ada. Buktinya apa dia ada? Ini ada angin, ada pohon, ada burung-burung. Saya bisa mengatakan hal itu. Tetapi apakah Anda percaya saya mengatakan itu? Superman ada, yang menciptakan gunung, pohon, angin adalah Superman. Nah, itu pertanyaan. Saya mengatakan saya nggak percaya, karena
tidak ada manusia yang pernah melihat dia di dalam kehidupan yang benar gitu loh. Kalau yang menuliskan tentang dia pernah bertemu dengan dia, itu baru saya percaya sesuai dengan sejarah, baik sejarah di dalam Alkitab bahkan di luar sejarah Alkitab. Nah itu makanya loading tadi sudah memperkenalkan, tapi memang tidak pernah ada manusia atau nabi satupun di dalam kitabnya pernah bertemu dengan Tuhan, atau Tuhan itu datang kepada ciptaannya. Mungkin ya, kemungkinan Tuhan tidak sanggup untuk datang kepada ciptaannya, kemungkinan. Tapi di dalam kekristenan, dari PL, dari Taurat ya, dari zamannya Adam sampai Abraham, sampai zamannya Injil, Tuhan itu sering datang menampakkan diri dan berbicara langsung dengan ciptaannya. Begitu saudara. Ya, 1 Timotius 6 nomor 16 tadi tolong ditanggapi dulu, silakan. Saya kasih waktu lagi. Bagaimana, saya ulangi, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, bagaimana cara murid-murid Yesus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, mereka mengenal Allah Bapa itu? Apakah Allah Bapa itu yang datang sendiri ke dunia menghampiri mereka, atau dia mengutus utusannya untuk memperkenalkan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat? Itu yang saya tunggu. Oke, masalah baik. tadi Anda Ya, saya jawab. mengatakan, ya silakan tolong dijawab. Oke, saya. Jadi sebelum Tuhan kita ini datang jadi serupa atau menjadi anak manusia ya, dia kan Tuhan yang pencipta, jadi dia sanggup melakukan apa aja sesuai dengan kehendak dia. Memang ada ayat-ayat yang mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat secara mata, tetapi kalau Tuhan datang dengan kehendaknya, dia bisa manusia lihat. Contoh, Abraham melihat dia, ngobrol dengan dia, murid-murid Tuhan bertemu dengan dengan Tuhannya. Kenapa dia disebut Tuhan atau Bapa itu sendiri? Ini saya katakan, ingat, saudara-saudara boleh catat. Sebelum dia datang sebagai anak manusia, ya, kitab para nabi sudah menuliskan bernubuat tentang dia yang ada, yang akan datang, dan dia bisa disebut di dalam Yesaya 9 ayat 5, saudara boleh catat, dia disebut apa? Dia disebut penasihat ajaib. Dia disebut Elohim yang perkasa. Dia disebut apa? Bapa yang kekal. Dia disebut apa? Raja damai. Jadi saudara-saudara, sebelum dia datang merendahkan diri untuk menjadi serupa, jadi manusia bisa melihat dia seperti kita manusia, itu sudah tertulis dalam kitab. Contoh, murid-muridnya bertanya di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-8, mereka masih menanti dan bertanya, apakah ini Bapa? Apakah ini Tuhan yang dimaksud? Saudara boleh catat, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-8 bahkan sampai ke-10, dan saudara bisa baca itu semua. Di situ Filipus bertanya kepadanya, Tuhan, kalau begitu tunjukkanlah Bapa itu di mana? Apa Yesua menjawabnya apa, saudara? Yesua menjawab, sudah berapa lama aku bersama dengan kamu, Filipus? Kamu masih menanya, mau tunjukkan Tuhan Bapa itu di mana? Jadi sebagai orang yang pintar, ya, mereka akan nangkep, oh bahwa inilah dia. Inilah yang dimaksud oleh dia. Kenapa? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu kata Yesua. Orang yang tangkapnya, yang pintar akan mengerti dan paham apa yang dikatakan Yesua. Tetapi kalau orang yang tidak pintar dengan hal ini, mereka tidak akan pahami dan mengerti. Jadi udah pasti ya, saudara-saudara bisa bertanya-tanya di diri saudara sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10, saudara tulis itu. Karena Tuhan itu cuma satu-satunya ehad. Ya, dialah yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Dialah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Udah jelas ya saudara? Ada ayatnya, ada datanya yang saya kasih begitu. Kecuali
bro kita ini tidak tangkep atau tidak paham tentang apa yang saya bawakan, ayat-ayat yang saya bawakan atau dalil, itu memang kembali lagi ke dirinya sendiri. Begitu, saudara. Oke, baik. Luar biasa ya. Dia punya penjelasan tadi, karena di sini diskusi kita ini nanti netizen yang menilai ya. Coba kita. Nah, tadi ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa apakah Tuhan Muslim ini tidak bisa jadi manusia? Begini, karena mungkin dia tidak maha kuasa atau apa, tadi saya catat di sini. Tuhan tidak sanggup mungkin, atau Tuhan itu harus nampak. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Begini. Ketika kita berbicara agama, maka kita harus berlandaskan kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci itu yang kita imani. Tidak boleh kitab suci mengatakan ini, terus kita menambah-nambahkan ini. Sementara Anda tadi mengatakan bahwa memang ada ayat bahwa Tuhan itu tidak terlihat. Tetapi kalau Tuhan mau datang sendiri, nah ini berbeda. Ini sangat berbeda. Bahkan tadi jawaban saya tadi pun Anda tidak jawab. Nah, ketika saya memaparkan Al-Quran saya, itu kalian tidak paham, itu tidak masalah karena kalian Kristen. Tetapi kalau Bibel kalian sendiri tapi kalian tidak paham, itu yang kurang ajar. Masa tadi Anda mengatakan, saya tanya di 1 Timotius 6 nomor 16, bagaimanakah cara Tuhan itu datang sendiri ke dunia? Atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dia? Tapi Anda tadi berdalil, Tuhan datang ke dunia, makanlah, beginilah, begitu. Bukan itu yang saya tanyakan. Anda mengatakan tadi bahwa Tuhan itu duduk bersama orang-orang, makan, begini. Nah, saya minta datanya, pasti data tidak ada. Berarti di sini saya tahu bahwa Anda itu tidak pernah baca Bibel. Dan ternyata betul, karena Anda mengatakan bahwa Tuhan itu datang ke dunia. Ikut. Di sini di Keluaran 33 nomor 20, lagi firman Tuhan, engkau tidak dapat memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang mampu memandang wajahku dapat hidup. Berarti orang-orang yang bertemu dengan Tuhan itu harus mati menurut data ini. Sementara Anda berbicara tadi, congor lebih banyak daripada data. Dan sementara saya berbicara ini, data lebih banyak daripada congor. Makanya itu, seharusnya orang-orang seperti Anda ini harus kita obati dulu. Hei, turun di bawah. Tidak tahu apa-apa, masa kita pakai data, kau tidak pakai data. Begitu. Saya sudah paparkan, coba. Ketika kita berbicara masalah agama, kita harus berlandaskan kitab suci. Kamu mau percaya atau tidak, itu urusan kamu. Yang penting dalilnya ada di kitab suci. Di mana dalil ada di kitab suci Tuhan datang makan bersama manusia di dunia mana? Memang Tuhan tidak ada kerjaan untuk datang ke dunia makan bersama manusia. Dari narasi tadi saja saya sudah tahu pernapasan kamu itu tidak stabil. Bolehkah Tuhan loading itu bila dia datang ke dunia? Bolehkah Tuhan loading itu dia jadi manusia? Bolehkah Tuhan loading itu dia jadi segala sesuatu? Ya, namanya Tuhan itu boleh karena dia maha kuasa. Tetapi apa gunanya dia menjadi seperti itu? Dan pantaskah tidak? Bolehkah Tuhan loading jadi manusia? Boleh. Tapi pertanyaannya pantas atau tidak? Dia maha tinggi menjadi maha rendah. Dia maha pencipta menjadi ciptaan. Bolehkah loading ke pasar? Boleh. Bolehkah loading ke mall? Boleh. Tetapi pantas tidak loading ke mall dalam keadaan telanjang? Pantas tidak loading ke pasar dalam keadaan telanjang? Tidak pantas. Kalau kita manusia yang punya keterbatasan saja ada hal-hal yang tidak pantas, bagaimana dengan Tuhan Maha Kuasa? Padahal di Bilangan 23 nomor 19 sudah katakan, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Bahkan di dalam Al-Quran lebih tegas, walam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Ini kamu lari ke Superman, Batman. Kita bahas tentang Tuhan, kamu lari ke Superman. Lama-lama kalau saya biarkan nanti dia lari ke Superboy, Power Rangers, Satria Bajanya. Itu karena kenapa kalian lari ke situ? Karena kalian berbicara itu, kalian mengesampingkan kitab suci kalian, tetapi kalian berbicara dengan pengetahuan doktrin kalian. Karena tidak bisa saya berdiskusi sama Anda. Kalau saya berdiskusi sama Anda, nanti Anda pintar, saya yang jadi bodoh.
Begitu. Masa Anda jawab bilang Tuhan dulu datang ke dunia makan bersama manusia? Emang ada Kristen yang mengakui seperti itu, Tuhan makan bersama manusia? Denom apa kau itu? Ya silakan. Berbicara kitab suci tentang Al-Quran. Kita berbicara, saya menyampaikan tadi dalil segala sesuatu itu tertulis di Al-Quran. Begitu. Loading, bolehkah saya melihat Tuhan kamu? Oh, sabar, saya cek kitab suci saya. Kitab suci saya mengatakan dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Kita mau lihat bagaimana. Oh, berarti Tuhanmu itu tidak ada. Kalau sesuatu hal yang tidak terlihat berarti tidak ada. Kita bisa melihat akal kita tidak? Oh, tidak bisa, berarti akal kita tidak ada. Kita bisa melihat otak kita tidak? Tidak bisa melihat, berarti otak kita tidak ada. Bagaimana kamu ini? Begitu, iman itu percaya meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat. Makanya saya bilang, kenapa orang-orang beragama itu ada kitab suci? Kenapa? Karena dari kitab suci inilah kita bisa belajar bagaimana cara kita mengenal Tuhan, bagaimana cara kita mengetahui tentang aturan-aturan Tuhan yang diajarkan oleh para utusan-utusan Tuhan. Karena utusan Tuhan datang ke dunia itu tugasnya itu menyampaikan firman Tuhan. Makanya dalam Quran surah An-Nisa ayat 82 itu dikatakan, barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad berarti dia sudah taat kepada Allah. Berarti Nabi Muhammad dan Allah adalah satu? Tidak. Tetapi ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad itu semua datang daripada Allah. Sebagaimana Yesus mengatakan, ketika kamu mengasihi aku, berarti kamu telah mengasihi dia yang telah mengutus aku. Itu sudah jelas. Kalau ada ayat mengatakan mereka adalah satu, itu satu dalam pengajaran. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49-50, ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dari diriku, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Dan dia perintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku tahu pengajaran itu, pekerjaan itu adalah hidup yang kekal. Kau pula lari ke Superman. Seperti ngomong sama saya anak saya ini. Itu kalau orang berbicara tidak pakai data itu begitu. Sampai Superman pun dia. Kalau kita sudah berbicara pakai data, saya menjelaskan tentang ketuhanan saya. Saya sudah kutip data-data di dalam Al-Quran. Kamu mau tolak itu urusan kamu, datanya ada kok. Kamu tidak terima ya wajar karena kamu Kristen. Tetapi kalau Bibel kamu tidak paham, itu kurang ajar. Itulah kalian mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama kalian logila. Silakan. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ke-8. Silakan. Lari ke Superman. Tuhan duduk makan bersama hamba-hambanya. Sama manusia Tuhan makan. Setelah itu analogi Superman. Sekalian Superman. Superman bukanlah Superman. Superman adalah Superman. Makanya mereka itu mau diskusi pakai waktu supaya bisa belok kiri, belok kanan, bisa lolos dari penjelasan. Padahal pertanyaan saya simpel loh. Di 1 Timotius 6 nomor 16 itu sosok Allah Bapa yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya? Itu yang kamu jawab, bukan kamu putar dari Matius sampai cap tikus. Bukan kamu putar dari mai laki sampai orang pung laki. Kau putar dari kejadian sampai kelaparan. Kalau kita biarkan tadi mulai dia putar dari bilangan puluhan, ribuan, jutaan, ratusan sampai miliaran. Silakan pasien selanjutnya. Ya. Itulah malah saya kalau diskusi sama mereka itu kan. Bang Bulan Purnama, makasih. Ya, Alia, Islam Kristen? Muslim, Bang. Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Iya, saya izinkan turunkan dulu ya. Karena saya cari hotel. Ya. Iya.
Baik. Untuk muslim kalau mau bertanya, mau ngobrol-ngobrol santai, nanti naik di room inspirasi yang mau tanya-tanya ya. Atau kalau Kristen yang tidak bisa open cam, nanti habis live ini kan saya ke Bang Inspirasi, kita nongkrong di sana, nanti kita diskusi di sana. Kalau face to face sama saya harus open cam, karena saya sudah ikrar sama netizen, kalau diskusi sama saya harus open cam. Itu janji saya kepada netizen. Begitu kalau saya melanggar janji saya, otomatis netizen meraju, tinggalkan saya sendiri. Masa saya live cuma satu orang yang nonton? Karena dulu saya pernah begitu teman-teman. Awal-awal saya live itu yang nonton cuma 5 orang. Itu pun 2 tidur, 3 kerja. Akhirnya saya bilang sama keluarga saya, besok kalau saya live itu kalian nonton biar kelihatan rame. Oh, besok saya live itu yang nonton 10 orang. Ternyata 10 itu keluarga saya semua, baru HP-nya dicas, pantas. Tidak ada tap-tap layar. Begitu. Makanya ketika saya live, saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan netizen yang tap-tap layar. Anjay. Pasien selanjutnya. Jadi kalau ada yang live bilang saya tidak butuh netizen, tipu itu. Yadullahi mal jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Bagaimana kalau kamu tidak butuh netizen? Kamu live begini, tidak ada tap-tap layar. Udah tembus titokmu kepada Oten. Makasih Bang, masalah. Jadi kita berdakwah. Saya berdakwah di sini dengan berdiskusi, netizen dengan tap-tap layar, kan begitu kan, share-share, gitu. Ada yang kirim-kirim gift, nah itu dari hati ke hati kan. Silakan. Pasien selanjutnya. Kakak kacamata miring. Tergantung orang yang kita diskusi, berarti otaknya miring. Ya, SS. Muslim, Waalaikumsalam, Bang. Muslim. Siap. Izin turunkan dulu, Bang ya. Iya, siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Di sini kita butuh kejujuran, teman-teman. Berbicaralah apa yang tertulis di dalam kitab kalian. Kami bisa menerima kalau itu tertulis. Jangan sampai yang tertulis hamba Tuhan tapi kamu menjelaskan jadi Tuhan. Berarti bertentangan ini. Tommy? Tommy? Inilah firman Tuhan, terlalu banyak revisi, makanya otak Oten itu sudah blank semua. Revisi terbaru sudah, Yesus bukan makan ikan goreng lagi, ikan bakar. Jauh sekali bedanya. Ikan goreng sama ikan bakar ini kan berbeda jauh. Bukan dari rasanya, dari cara perbuatannya, dari cara buatnya saya berbeda. Iya, bahkan kalau kita pakai ILT itu, apa terjemahan Indonesia sederhana, itu bukan ikan goreng tetapi madu. Sarang madu yang dimakan Yesus. Ini saya telah, apakah Tuhan salah berfirman sehingga harus direvisi? Iya teman-teman, nanti buktikan saja kan. Kalau saya itu tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Anjay. Jadi ada 3 itu, ada Yesus makan ikan goreng, makan ikan bakar sama sarang lebah. Entah mana yang betul itu. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Ya. Ya, halo, Ramin. Assalamualaikum. Ramin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Ya. Ya, oke. Saya izin turunkan dulu ya. Kita cari Oten dulu ya, Ramin ya. Ya. Oke, ya teman-teman. Kita cari dulu Oten dulu. Kanda. Oke, siapa? Sound saya tidak terganggu kan teman-teman kan? Ada terus. Halo, Kanda. Ya, Kanda. Kanda. Kanda.
kangkung kanda. Nah, aku ini Islam. Tadi salah pencet aja. Turun kan. Terioten. Oke, nonton. Ya, oke, siap. Tuh kan? Nah. Orang salah pencet saja sibuk begitu, takut begitu, bagaimana oten salah Tuhan ya? Padahal salah pencet itu tidak dapat dosa, tapi oten salah Tuhan sombong minta ampun. Ya, buat teman-teman Kristen, ya. Mana ini oten ini? Bentar ya teman-temannya. Cek, ya. Aduh. Silakan RT 3 RW 1. Silakan naik. Kenapa oten disebut RT 3? Karena Tuhannya 3. Kenapa RW 1? Karena Tuhannya 3 dibilang 1. Makanya RT 3 RW 1 Jalan Golgota. Kompleks Oten, silakan. Ya, buat teman-teman Kristen naik saja. Tapping 3 kalau mau naik. Kalau tidak mau tapping 1 saja. Ya, Superman selanjutnya. Oh, Maaf kompor. bang, salah jempol bang. Aku muslim bang. Oke, enggak apa-apa kalau salah pencet. Iya, Bang. Yang penting jangan salah Siap Tuhan, bang, ya. siap bang. Jangan salah Tuhan. Waalaikumsalam bang. Iya. Kan? Salah pencet saja bang, maaf bang. Salah pencet bang, maaf. Salah pencet yang tidak mendatangkan dosa saja dia minta maaf. Bagaimana oten yang salah Tuhan, yang dosa tidak diampuni, sombong minta ampun. Ya, silakan. Buat para RT 3 RW 1 silakan. Naik yuk. Kita latihan menghitung yuk. 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, halo. Islam Kristen. Sarioten bang. Oke, siap. Saya izin turunkan. Ya, tidak apa-apa. Tuh kan. Islam itu memang adabnya luar biasa ya. Salah pencet saja yang tidak mendatangkan dosa minta maaf. Oten salah Tuhan. Tidak minta maaf. Bahkan teriak, kami selamat, kami selamat, kami selamat. Kami selamat. Padahal apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku. Sang pembuat kejahatan. Babi. Halo Bang, Islam Kristen. Maaf bang, salah naik angkot bang. Maaf bang, salah naik angkot. Oke, siap. Siap, Masya Allah. Ya, Gue lagi ngobrol siap dulu. ya Nicholas. Ya, Kristennya harus ya? Iya. Kristennya harus ya? betul harus. Harus ya? Iya dong. Oke, siap. Oke, Pak Nicholas. Pak Nicholas ini dari cara dia bersuara itu, pernapasan itu teratur bagus. Kayaknya Kristen sopan nih. Makasih. Silakan Pak Nicholas. Buka kamera. Saya undang tuh. Wih, Bapak sehat selalu Bapak ya? Sehat dong. Iya, sehat selalu. Sehat Bapak. Semoga keluarga semua tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kasih karunia Tuhan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya Pak ya. Amin. Yang percaya katakan amin. Silakan Pak Nicholas. Mau tanggapi tema saya? Kristen ajaran bingung atau gimana Pak Nicholas? Oh iya, saya tanggapin. Jadi kita percaya bahwa di Alkitab itu penghuni sorga itu tidak terhitung banyaknya. Nama-namanya juga ada mulai dari Nabi Elia, Henok, Abraham, Ishak, Yakub.
Nama-nama penghuni surga itu banyak. Bahkan Yesus berkata, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu untuk orang yang disalib yang di sebelah kanannya. Jadi jaminan surga itu di Kristen sudah pasti. Ada yang kita ikutin, yang dari sejak zaman dulu sudah ada yang telah naik ke surga. Jadi kita hanya menunggu keselamatan, karena di kita ini ketika orang umat Kristen udah meninggal, sudah dijamin naik ke sorga. Kalau kita baca di Matius 27 ayat 52 dan 53, kuburan-kuburan terbuka, banyak jemaat yang telah meninggal bangkit. Setelah kebangkitan Yesus, mereka pun masuk ke kota kudus yang disebut dengan sorga. Itu. Oh, luar biasa penjelasan Bapak. Oke Pak, begini. Kalau di dalam Islam Pak, di dalam Islam jaminan sorga itu sangat mudah. Mentaati segala perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dan mengatakan Tuhannya satu. Tidak boleh 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, tidak boleh. Dalilnya mana loading? Quran surah Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya, maka ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati, melainkan bergembiralah. Surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang buat Bapak, di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan begini, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini kan surga. Nah, kalau saya pengen mendapatkan hidup yang kekal, berarti saya percaya kepada anaknya ini sebagai Tuhan, apa sebagai utusan Tuhan? Dan mana dalilnya? Silakan. Satu Tuhan. Jadi kita harus berbicara Tuhan itu siapa sih gitu. Kalau Tuhan itu yang kita percaya dari perjanjian lama disebut Bapa. Sema Ya. Israel Adonai Elohenu Adonai. Adonai Ehad. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan kita itu satu, Esa. Tapi karena Tuhan kita ini Maha Kuasa, dia mengutus atau anaknya keluar dari Bapa itu, yaitulah disebut dengan putra atau Yesus, itulah yang disebut dengan putra. Roh Kudus juga keluar dari Bapa itu, Yohanes 8 ayat 42. Yesus keluar dari Bapa, itulah yang disebut dengan diutus. Jadi arti diutus itu adalah keluar dari Bapa, karena Bapa kami ada di sorga. Demikian juga dengan Roh Kudus, Yohanes 12. Yang saya tanyakan begini, Pak. Kudus juga Di diutus. dalam Yohanes, ya Pak, yang saya tanyakan begini Pak. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? A, sebagai utusan Tuhan, B, sebagai Tuhan, dan mana dalilnya? Silakan Pak. Adalah anak tunggal Allah, maka kita juga percaya bahwa dosa kita telah ditebus, segala dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 18, segala dosa kita telah ditebus di kayu salib. Jadi sebanyak apapun dosamu, kalau kamu percaya dengan anak tunggal Allah telah menebus dosamu di kayu salib, maka kamu akan beroleh hidup yang kekal di sorga. Bapak punya Bibel sih tidak? Enggak, saya luar kepala, bos. Oke, luar kepala. Coba Bapak baca Yohanes 14:1. Yohanes, Luar kepala kan? Yohanes 14:1. Coba baca. Luar kepala kan? Enggak, yang saya ucapkan Luar kepala kan? dalil Luar baik. kepala kan? Saya ucapkan Coba Yohanes 14:1. itu contoh begini. Tadi yang kamu bilang itu saya bisa ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingat yang Sekarang saya bertanya sama Bapak, dengar dulu.
untuk memperoleh hidup yang kekal, kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa? A, sebagai Tuhan, B, sebagai utusan Tuhan. Dan mana dalilnya? Karena di situ kan hanya percaya. Tidak ada penjelasan mau percaya sebagai Tuhan, percaya sebagai utusan Tuhan, atau percaya sebagai apa. Yang ada di situ kan hanya percaya. Jadi saya kalau mau hidup yang kekal, dengar. Jadi saya kalau mau hidup yang kekal, saya percaya kepada anaknya ini, percaya sebagai apa, Pak? Sebagai Tuhankah? Utusan Tuhankah? Dan mana dalilnya? Silakan. Katanya Bible sudah di luar kepala. Itu sebenarnya sesuai keinginanmu. Kalau kamu mau selamat, percayalah dia sebagai juru selamat. Iya, oke, juru selamat saya percaya. Berarti bukan sebagai Tuhan. Juru selamat itu Tuhan. Juru selamat itu Tuhan. Bagaimana? Yakin? Saya pakai data ya. Saya tunjukkan data, baik. Anda mengatakan juru selamat itu Tuhan. Karena kita berbicara agama harus berlandaskan data, Pak. Ini, Pak. Anda mengatakan juru selamat itu adalah Tuhan. Nih, Anda baca ini. Anda ini katanya Bible di luar kepala atau Bible ini tidak ada di luar rumah ini. Perhatikan sini, Pak, ya. Ini. Makanya saya ini persiapan, Pak. Saya ini karena kita harus belajar ini. Di sini kan di Matius 11:25. Di sini ada perikopnya nih, ajakan juru selamat. Juru selamat ini kan Yesus. Jadi ini ajakan Yesus. Apa ajakan Yesus kepada murid-muridnya? Baca 25, Pak. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Udah? Udah. Merujuk kepada mana Tuhannya ini? Kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Iya, jadi seperti tadi saya udah jelaskan bahwa Tuhan itu satu. Dengarlah. Nah, satu yang mana? Sabar. Itu, satu yang mana? Yang Bapa apa Yesus? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi iya, Pak. Satu yang mana? Yang Bapa atau Yesus? Kan sini kan ada Yesus, ada Bapa. Yang mana Tuhan? Yesus keluar dari Bapa. Saya tidak tanya dia keluar, Pak. Yang saya tanyakan kan Bapak bilang Tuhan satu. Yang mana satu itu? Yang Yesus atau yang Bapa? Kalau Yesus keluar dari Bapa, apakah dia Tuhan? Ya Tuhan, karena Bapa itu Tuhan. Saya keluar dari ibu saya. Apakah saya ibu saya? Kan tidak. Bapak bagaimana? Bapak kata Bible sudah di luar kepala. Begini, Pak. Kalau begini, Pak. Begini, Pak. Yesus adalah anak Allah. Apakah dia Allah? Ya Allah, karena dia anak Allah. Kamu Oke, begini. Kamu anak manusia. Iya, saya anak manusia berarti saya manusia. Anak babi adalah babi. Anak kambing adalah kambing. Anak sapi adalah sapi. Tetangga saya ini polisi, anaknya tentara. Beda. Dengar dulu. Maksud daripada anak Allah, baca Matius 5 nomor 9. Anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Tapi Yesus kok cuma dikatakan anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan di dunia cuma dia. Makanya dikatakan anak tunggal. Kalau dua, anak kembar. Makanya Anda diam dulu. Saya paparkan baru nanti Anda bengkokkan ya. Diam dulu. Nah, makanya tadi di dalam Yohanes 3:16 itu, Pak, pertanyaan saya kan simpel sama Bapak. Kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa? A, sebagai Tuhan. B, sebagai utusan Tuhan. Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Mana dalilnya? Bapak kasih saya dalilnya. Loading. Kamu harus percaya kepada Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Ini dalilnya. Agar kamu selamat. Atau loading. Kamu percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan. Ini dalilnya. Agar kamu selamat. Kan Bapak punya kitab suci. Masa Bapak berbicara Yesus tetapi berbicara dalil yang tidak tertulis? Berarti Bapak menambah-nambahkan firman Tuhan, mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Barang siapa yang menambah-nambahkan firman Tuhan dan mengurangi-ngurangi firman Tuhan, maka dia adalah si bilis, selebihnya dari si bom-bom. Kita percaya kepada anaknya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal. Dan mana dalilnya? Silakan, Pak. Buka mute, Anda bicara. Saya dengar. Yesus itu disebut Tuhan Allah. Kalau kamu baca Matius 4 ayat 7, Yesus itu adalah Tuhan Allah.
Ya, karena Yesus sudah diutus ke dunia tadi yang kamu baca tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi di dunia ini yang kita percaya Tuhan Allah itu adalah Yesus sesuai dengan Matius 4 ayat 7, sesuai dengan Yohanes 20 ayat 28 sampai 31. Waktu Filipus dia mengaku sebagai ya Tuhanku, ya Allahku. Banyak dalilnya yang menyebut bahwa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan Allah. Coba baca Matius 4 ayat 7. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus, karena Yesus dicobai di gurun pasir. Dia mengaku sendiri Tuhan Allah, coba. Oke, baik. Baik, Ya. saya kasih Anda dalil ya. Ini, coba Anda tanggapi dalil ini Pak ya. Tolong Anda tanggapi dan butuh kejujuran Pak ya. Kasihan kita ini kan sudah dewasa Pak, masa kita mau bohong-bohong dalam menyampaikan firman Tuhan. Tolong kejujuran ini saya tampilkan Pak ya. Nah, coba Anda baca ini. Coba Anda baca ini di atas. Bisa baca tidak ini? Yohanes 14:1 nih. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Oke, ada berapa? Sabar yang satu nih. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ya dipercaya ya Bapak yang di sorga dan Yesus. Iya, ada berapa Pak? Ada berapa? Ada berapa yang harus kita percaya? Ada berapa? Percaya kepada Bapak, percaya kepada Yesus. Kan itu. Ada berapa? Ada berapa? Ada satu. Itu La salah. ilaha illallah. Kan enggak Yesus keluar dari Bapak. Bapak yang adalah satu, Yesus keluar dari Bapak yang satu itu. Apakah jadi dua? Bapak yang satu itu, Yesus keluar dari Bapak yang satu itu. Paham nggak? Roh Bapak, Kudus keluar dari Bapak begini Pak. Begini Pak ya, saya mau diskusi sama Bapak selain ada Bible di samping situ. Ada tidak Bible di samping situ? Nggak ada, gue lagi nyantai-nyantai di sini, lagi ini aja. Ya. Gitu, udah terlalu Izinkan sering. saya turun dulu Pak ya. Silakan. Anda ambil Bible taruh di samping dulu, baru saya ajarkan Anda ya. Karena sini kita butuh edukasi. Di situ sudah tahu-tahu percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada satu yang dipercaya. Bagaimana Anda bisa? Masa Anda berdiskusi dalam keadaan santai? Seakan-akan kalian memang begitulah otennya. Mereka sangat percaya bahwa penebusan dosa, mereka punya dosa itu sudah ditebus. Makanya mereka cuma santai-santai ketika mau memberitakan agama mereka. Begitu. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan mereka hidayah ya. Luar biasa ya. Padahal kita ini Allah perintahkan itu kuntum infiru kifafa wa shikola wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tarik terjemahan di Google. Bagaimana kalian ini? Ya. Silakan yang Kristen-Kristen yang mau naik silakan. Halo, Halo Pak. Oten atau Kristen? Kristen. Ya silakan Pak, open camp Pak. Dari cara pernapasan Bapak ini, Bapak Kristen sopan ini luar biasa nih. Semangat Pak ya. Bukan Tuhan, katanya login. Apakah Allah itu juga Tuhan? Dia tidak tahu nama istrinya Adam. Tidak tahu nama istrinya Musa, bukan Tuhan dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa nama anaknya Musa kalau tahu dia? Aduh, Tinggal dibalik saja. Salah setel tadi, saya kira pernapasan bagus, padahal macet-macet pernapasannya. Saya pikir sopan, ternyata topan. Ya, silakan yang teman-teman Kristen naiklah, kita berdiskusi dengan santai ya. Naik langsung kejan-kejan. Di sini tanpa kerasukan mungkin. Ya, Rejel. Saya Islam bang, Islam bang. Oh, Islam. Siap bang. Siap selalu abangku ya. Saya izin turunkan ya. Amin, amin. Siap. Alhamdulillah,
Diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.